guys, back to my pawon. Langsung aja saya akan siapkan 150 gram tepung terigu. Ini wajib harus ya kita pakai tepung terigu yang high pro atau protein tinggi. Kemudian tambahkan 3 gram gula pasir, seujung sendok teh garam. Ketiga bahan ini harus diaduk sempurna, dan yang akan saya buat hari ini yaitu 2 jenis pizza wajan yang lezat sekali. Ini enggak cuma cocok untuk ide bisnis, ide jualan, ataupun ide usaha. Ini cocok banget buat teman-teman penggemar pizza. Sekarang bisa bikin sendiri pakai teflon aja. Tambahkan juga seujung sendok teh baking powder, setengah sendok teh vermipan atau pengembang roti. Semua bahan ini harus diaduk rata sebelum ditambah dengan bahan cair. Kemudian bahan terakhir saya pakai 100-110 yogurt, ini yang rasa original. Ini akan membuat tekstur pizzanya tambah enak, cuy, gurih, pokoknya spesial banget. Lalu sebelumnya untuk adonan ini akan saya aduk pakai sutil dari stain cookware biar tercampur rata. Kalau udah tercampur rata kayak gini, ini udah bisa diuleni pakai tangan. Saya akan uleni ini sekitaran 5-10 menit. Jangan lupa pakai sarung tangan biar nggak belepotan kemana-mana dan biar higienis pastinya. Diuleni sampai kalis seperti ini. Nah, ini udah kalis, bisa dilihat ya teman-teman, ini udah nggak lengket-lengket lagi. Kemudian ini akan saya tutup pakai plastik wrap dan diamkan selama 1 jam. Nah, ini untuk adonan yang pertama, kita tunggu sampai benar-benar siap. Teman-teman jangan kemana-mana ya, tonton video ini sampai selesai karena nanti saya juga akan bikin adonan yang lain dengan bahan yang lebih simple. Sekarang menit ke 50, jadi saya akan siapkan toppingnya. Untuk topping simple aja, saya hanya pakai 100 gram keju mozzarella dari merek Perfecto. Ini cukup terjangkau sekali ya. Kemarin saya beli ukuran 250 gram itu harganya cuma 29.500. Sebelumnya saya potong-potong dulu seperti ini, dan ini dia yang udah siap dipakai sebagai topping. Untuk adonan juga udah siap, tapi sebelumnya saya akan taburi meja menggunakan sedikit tepung terigu biar nanti adonannya nggak lengket-lengket. Untuk adonan yang udah siap dirapikan seperti ini dan tinggal ditipisin pakai jari tangan aja, nggak perlu pakai rolling pin. Untuk kelebaran dan ketipisannya disesuaikan dengan selera teman-teman semua atau disesuaikan dengan wajan yang akan digunakan. Nah, karena wajan yang akan saya pakai hari ini kurang 30 cm, jadi saya buat selebar ini, dan untuk pinggirannya juga akan saya isi menggunakan keju mozzarella. Ini biar lebih nyeni ya, makanan juga harus ada seninya dan biar lebih menjual pastinya kalau untuk ide bisnis atau ide jualan. Kalau udah selesai, ujungnya digulung seperti ini, usahakan jangan sampai bocor. Dan buat teman-teman yang mau coba untuk ide usaha, boleh cek deskripsi video ini untuk rincian lebih lengkapnya. Saya juga sudah siapkan pan, ini udah panas. Saya akan angkat adonannya karena ini udah siap. Untuk tekstur adonannya lentur dan anti sobek. Oke, tinggal masukin aja ke dalam wajan. Saya akan panggang ini pakai pan dari stain cookware ukuran 30 cm. Sampai bagian bawahnya berwarna kecoklatan. Saya nggak pakai menitan ya, cuma sesekali dicek aja. Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan kayak gini, matikan api dan tambahkan persausan. Saya pakai saus tomat dan juga saus sambal secukupnya. Ratakan saus ke semua sisi pizza. Do you have a moment? Every second I know you feel the beat. Setelah selesai, tambahkan keju mozzarella yang tadi udah dipotong tipis-tipis. Ini posisi apinya masih mati ya teman-teman, nggak saya nyalakan untuk kompornya. Oke, tambahin semuanya. Saya juga akan pakai daun bawang yang udah diiris tipis-tipis, sedikit aja, dan juga daun oregano. Nah, ini dipanggang lagi sampai bagian bawahnya berubah warna jadi kecoklatan. Nah, ini dia ya teman-teman, yang udah matang. Saya akan angkat dulu. Bisa dilihat teman-teman, wah menggoda sekali. Ini dia pizza wajan untuk adonan yang pertama. Saya akan potong dulu.
Lebih bagus sih pakai potongan pizza ya teman-teman, tinggal geser aja udah selesai. Karena saya nggak punya, jadi saya pakai pisau biasa aja. Feel the rhythm all the way. Wah, luar biasa ini, nggak kalah menariknya dengan pizza-pizza mehong. Ini modalnya cukup irit sekali, teman-teman boleh cek deskripsi video ini untuk perincian modalnya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini lentur banget cuy. Untuk mozzarellanya juga meler, bagian bawahnya juga matang. Perfecto sekali. Luar biasa sekali. Oke teman-teman, sekarang saya akan siapkan untuk adonan yang kedua. Bahannya ada 100 ml air hangat. Kemudian saya akan tambahkan setengah sendok teh vermipan atau pengembang roti. Ini dimasukkan ke dalam air hangat dan diaduk-aduk sampai tercampur rata. Jadi untuk adonan yang kedua saya nggak pakai yogurt ya teman-teman. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, saya akan diamkan ini selama 10 menit. Lanjut saya juga akan siapkan 150 gram tepung terigu. Ini tepung terigu High Pro juga. Ini harus ya, tepung terigunya yang dipakai harus yang High Pro. Kemudian saya juga akan tambahkan garam, gula, dan ini diaduk rata. Untuk stepnya pada dasarnya sama ya kayak yang pertama, cuma yang membedakan ada di bahannya. Nah, ini udah tercampur rata. Kemudian saya akan tambahkan vermipan yang tadi udah dicampur pakai air hangat, masukin semuanya. Kemudian ini tinggal diaduk-aduk aja pakai sutil. Setelah tercampur rata, sama kayak yang pertama ya, tinggal diuleni pakai tangan sampai kalis dan nggak lengket-lengket lagi. Nah, ini udah tercampur rata. Saya bisa uleni ini pakai tangan. Ini diuleni 5 sampai 10 menit atau sampai teksturnya berubah menjadi lembut dan halus dan enggak lengket-lengket lagi. Nah, ini dia teman-teman. Setelah saya uleni sekitaran 5 sampai 10 menit, teksturnya udah bagus banget. Dia enggak lengket-lengket lagi. Untuk tepung terigunya juga udah lembut banget. Kalau diangkat seperti ini dan dipegang, dia enggak lengket. Sebelum disimpan sampai mengembang, ini akan saya tutup pakai plastik wrap. Teman-teman juga bisa gunakan serbet atau kain lap yang bersih. Ini didiamkan selama 1 jam sama stepnya kayak yang pertama. Setelah menit ke 50, saya akan siapkan topping. Toppingnya sama kayak yang pertama, saya pakai 100 gram keju mozzarella. Sebelumnya saya akan potong-potong dulu. Adonan udah siap. Ini tadi saya simpan selama 1 jam dan dia punya adonan mengembang 2 kali lipat. Ini akan saya pipihkan pakai tangan aja ya, nggak perlu pakai rolling pin. Sebelumnya saya akan bersihkan dulu untuk memastikan kalau tempatnya itu benar-benar bersih. Gunakan tepung terigu secukupnya. Dan adonan yang udah siap dirapihkan seperti ini, sama kayak yang pertama. Setelah rapi dan bentuknya bulat sempurna, tinggal dipipihkan aja pakai jari tangan. Untuk adonan bahan yang kedua, bagian pinggirnya saya nggak pakai keju mozzarella ya, jadi polos aja. Kalau udah selebar ini dan pas dengan wajan, siap dipakai. Nyalakan api, pasang wajan, dan wajan yang saya pakai dari stain cookware ukuran 30 cm. Setelah panas, ambil adonan dan masukkan ke dalam wajan. Untuk adonan kedua juga sama, lentur dan anti sobek. Nah, ini siap untuk dipanggang. Masukin aja ke dalam wajan dan ini dipanggang sampai bagian bawahnya berubah warna jadi kecoklatan. Sama kayak yang pertama ya, nggak pakai menitan. Ini kira-kira aja sambil dicek bagian bawahnya. Kalau udah berubah warna jadi kecoklatan, tinggal dibalik aja seperti ini. Matikan api dan tambahkan topping. Oke, saya akan pakai saus tomat secukupnya, kurang lebih sekitar 3 sendok makan. Ada juga saus cabai, juga secukupnya atau sesuai selera. Ratakan saus. Kemudian masukkan keju yang udah dipotong kecil-kecil. Tambahkan daun oregano secukupnya.
Setelah selesai, nyalakan api kembali dan ini dipanggang menggunakan api sedang cenderung kecil, nggak terlalu kecil banget juga. Bisa dilihat ya teman-teman, ini cantik banget. Biar melelehnya sempurna, saya akan tutup ini dan sesekali untuk tutupnya dilap. Kalau mengeluarkan uap seperti ini harus dilap biar nggak netes ke bawah. Dia udah mulai leleh untuk kejunya. Oke, dan ini dia yang udah matang. Ini untuk adonan yang kedua. Wow, nggak kalah menariknya dengan yang pertama. Bisa dilihat ya teman-teman. Cantik sekali, ini akan saya potong. Wow, teksturnya ini lebih crunchy ternyata dari yang pertama. Ini hasil untuk adonan yang kedua teman-teman, tanpa menggunakan yogurt, dengan bahan seadanya, jadi 8 potong juga. Dan ini nggak kalah enaknya dengan yang pertama pastinya. Bisa dilihat ya teman-teman, kejunya lumer, bagian bawahnya juga matang. Oke, saya akan coba dulu seperti apa rasanya. Wow, ternyata yang kedua ini rasanya lebih crunchy dan kriuk-kriuk sekali.